3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Sebelum kita mulai, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah support melalui donasi di Super Thanks dan Saweria. Pertama-tama, ada Etilo. Katanya, "Bang, rekomendasi putri aku seorang final boss monster." Oke, nanti dibuatin. Tapi nggak di channel ini ya. Di channel satunya lagi, di channel Cerita Manhwa ID. Di situ khusus untuk komik Korea, dan kalau di sini khusus untuk komik Cina. Karena komik Korea sangat beresiko banget terkena copyright, jadi gue nggak berani campurin. Jadi jangan lupa untuk mampir ke channel sebelah. Berikutnya ada RZL. Katanya, "Semangat, sukses selalu." Thank you RZL. Lanjut lagi ada Ketua Sekte Ledakan Surgawi. Katanya, "Lanjut sampai mentok Min. Gue suka banget dengar suara lo sama penyampaian lo. Siap, kita buat sampai mentok." Thank you Suke buat donasinya. Berikutnya ada I'm Not Nani Nani. Katanya sedang menunggu Strongest Anti-Meta lagi. Nah, maka dari itu ini lagi dibuat. Selamat menonton. Berikutnya ada Sophie 755. Katanya sehat selalu buat kita semua. Thank you Sophie untuk donasinya. Berikutnya lagi ada Tri Wayuni. Katanya gabut bang. Kalau gabut, tontonin aja semua video gua. Hehehe. Thank you Tri Wayuni buat donasinya. Dan yang terakhir ada Satria Agung 384. "Bang, coba bahas manhwa salah paham gitu. Kayaknya seru tuh." Sabar, kita pasti akan banyak bahas komik kok. Tapi satu-satu kita selesain dulu. Thank you ya Satria Agung buat donasinya. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta, di mana Sukyue dan Cixia mencoba untuk menghancurkan segel. Kini mereka berada tepat di depan segel. "Cicenpao, selama kau bisa merobek segelnya, kau akan menghancurkan segelnya. Aku perlu mengumpulkan seluruh energiku untuk bisa melawannya. Begitu aku mulai, energi yin yang ada di bawah altar akan tersebar. Sebuah tangan hantu akan muncul dari kegelapan untuk menghentikan kita. Aku harap kau bisa menghentikannya. Di bawah altar ini merupakan tanah yang gelap. Begitu kau jatuh, kau akan hilang dalam kegelapan untuk selamanya." Sukyue menjawab, "Tenang aja, aku akan hati-hati kok." "Oke, aku akan memulainya ya." Batu itu langsung bersinar terang. Sukyue berkata, "Astaga, aku bisa merasakan energi yin yang sangat dingin dalam angin ini. Jika aku langsung menyentuhnya, aku takut itu akan langsung membuat kulitku kering." Sebuah tangan tiba-tiba muncul. Dengan cepat, Sukyue langsung menebas tangan itu. Ini pasti adalah tangan hantu yang dikatakan oleh Ace. Cixia berkata, "Cicenpao, kau harus bertahan." Tangan hantu ini terus datang menyerang Sukyue. Tapi itu masih dengan mudah ditebas oleh Sukyue. Tangan hantu ini mungkin terlihat menakutkan, tapi ini bisa dihancurkan hanya dengan kekuatan dari tahap Golden Core. Gak heran, Ace mencari orang yang lewat di pintu masuk untuk pergi bersamanya. Dengan segenap kekuatannya, Cixia berhasil merobek segel itu. Setelah segelnya terbuka, altar itu pun runtuh. Mereka ikut terbawa jatuh. Dengan cepat, Cixia langsung mendorong Sukyue agar dia tidak ikut terjatuh. Sukyue berhasil selamat, tapi sayangnya Cixia harus mengorbankan dirinya. Namun sebuah energi keluar dari tubuh Cixia. Dalam hati Sukyue, haha, cahaya itu adalah energi milik Ace. Mungkinkah sebenarnya Ace itu hanyalah avatar milik peri Cixia? Meski tubuh Ace jatuh ke dalam jurang, peri Cixia tidak akan jatuh ke dalamnya. Ini sangat bagus. Aku akan menunjukkan akting terhebatku. Sukyue berteriak sambil melompat ke arah Ace. "Nona Ace, kenapa kau ingin menyelamatkanku? Nona Ace, aku nggak bisa membiarkanmu mati." Sebelum Sukyue terjatuh, tangannya langsung ditahan oleh Cixia. Cixia berkata,
Jatuh ke dalam tanah kegelapan sama aja dengan kematian. Kenapa kau ingin mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkannya? Sukiyue masih melanjutkan aktingnya. Hah? Siapa kau? Kenapa kau menghentikanku? Cixia menjawab, udah, itu gak penting siapa aku. Gadis itu mengorbankan hidupnya demi dirimu, agar kau masih bisa bertahan hidup. Jika kau tidak memperdulikan hidupmu, bukankah itu sama aja dengan menyia-nyiakan niat baiknya? Sukiyue memasang wajah sedihnya. Cixia langsung menarik Sukiyue. Dasar bodoh, ayo cepat naik. Cixia berkata, teman, ada ribuan wanita di dunia ini. Kenapa kau hanya jatuh cinta padanya? Sukiyue berkata, ada cinta yang tulus di hadapanku, tapi aku tidak menghargainya. Ketika aku kehilangannya, aku sangat menyesalinya. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan daripada ini. Jika dewa memberikanku kesempatan untuk bertemu dengannya lagi, aku akan mengatakan 3 kata. I love you. Sumpah, gua yang ngerekod aja berasa jijik banget. Sukiyue melanjutkan perkataannya lagi. Jika aku harus memberi batas waktu pada cinta ini, aku harap itu ribuan tahun. Perasaan hati Cixia menjadi berkecamuk. Cecenpao, kenapa kau begitu tergila-gila? Di dalam hidupku, ini baru pertama kalinya aku merasakan hal yang seperti ini. Kau gak boleh memikirkannya lagi. Berhentilah untuk mengkhawatirkannya. Perasaan ini seperti aku ingin terus bersama dengan pemuda ini dan melanjutkan kebersamaan kami seperti di dalam ilusi. Cixia berkata, Cecenpao, Nona, kenapa kau tahu namaku? Bodoh, apa kau tidak mengenaliku? Hah? Kau aja? Cecenpao, ini aku. Kemesraan ini dipersembahkan oleh Kopiku kental, gratis nggak bayar, nikmat sungguh nikmat. Oh, kopi dapat minta. Kopi dapat minta sekalian sama susunya dong. Cixia berkata, Cecenpao, aku gak bisa tinggal lebih lama lagi. Tapi tenang aja, aku gak mati kok. Aceh, apa yang terjadi? Namaku yang sebenarnya adalah si Cingxian, pemilik puncak Cixia. Akan tetapi, orang-orang memanggilku Peri Cixia. Larangan gunung 5 elemen tidak bisa menahan kultivasiku. Jadi itu menolakku. Aku harus pergi, Cecenpao. Aceh! Cecenpao, ini adalah teknik unik rahasia milikku, tanda ungu emas. Itu bisa melindungimu dari serangan kultivator kuat tahap fotosintesis. Jika kau berkonsentrasi, berlatih di gunung 5 elemen, dan kau mencapai tahap infant transformasi, kau harus datang ke Nanchao untuk menemuiku. Aku akan menunggumu, Cecenpao. Si Jingxian, tunggu! Sebenarnya aku... Sebelum Sukiyue mengakhiri kalimatnya, Cixia sudah pergi meninggalkan dia. Dalam hati Sukiyue, ya memang lebih baik dia nggak mendengarkannya. Kalau dia tahu, dia pasti akan muntah darah. Ini 3 lubang yang diberikan oleh Peri Cixia kepadaku. Kebetulan sekali. Mungkinkah aku ini harta karun tertingginya sampai dijaga seperti ini? Nama yang dipakai oleh Sukiyue adalah Cecenpao, yang bisa diartikan adalah harta karun tertinggi. Tidak berapa lama kemudian, tongkat hitam itu tiba-tiba keluar. Sukiyue tampak bingung kenapa tongkat ini tiba-tiba keluar. Setelah altarnya runtuh, sebuah lubang muncul di dinding batu, dan tongkat itu menancap di dalamnya. Setelahnya, gua itu tertutup oleh air. Ternyata tongkat hitam ini bukan alat untuk menghancurkan segelnya. Ini digunakan untuk membuka tirai air. Sekarang 4 benua sudah stabil untuk beberapa dekade. Saatnya aku untuk mendapatkan hadiah. Sukiyue langsung bergerak menerobos tirai air ini. Di dalamnya, Sukiyue melihat sebuah danau terbentuk di mana tongkat hitam itu berdiri. Air di danau ini tiba-tiba bergolak, dan tongkat itu berkata, "Warisanku tubuh 5 elemen. Di pertempuran abadi, aku dipukul dengan keras. Sayangnya, ia ditekan oleh segel Buddha. Aku tidak ingin kehilangan warisanku. Jadi, aku menyembunyikan hukum hidupku dan musuhku di sini. Kemarilah, penerusku haruslah orang yang memiliki tubuh 5 elemen dan bisa beresonansi dengan tongkat berlian 5 elemen. Masuklah ke sini dan terima warisanku." Tongkat hitam itu berubah menjadi bola yang seperti mutiara. Sistem mendeteksi bahwa ada sebuah hukum warisan dan menanyakan kepada Sukiyue apakah dia mau menerimanya. Tanpa ragu, Sukiyue langsung menerimanya. Warisan ini berisi 98 Mysterious Power dan A of Fire. Astaga, bukankah itu seperti 72 perubahan dan mata emas Sun Gokong? Jika aku mempelajari kemampuan ini, gak peduli meskipun itu puncak Mahayana, aku pasti bisa mengajarnya. Segera Sukiyue meminta sistem untuk mempelajarinya. Di dalam proses mempelajari itu, Sukiyue tidak tahan dengan kekuatannya. Sistem memberi peringatan bahwa Tao milik Sukiyue sedang terganggu, dan sistem langsung membuka fungsi firewall untuk mengisolasi gangguan.
Sistem mengatakan jika Sukiwe menerima warisan 5 elemen, itu akan menggantikan Tao milik Sukiwe. Kecuali jika sistem ditingkatkan ke versi 10.0, Sukiwe dapat menghapus Tao yang terkandung dalam warisan ini. Atau Tao milik Sukiwe cukup kuat untuk menekan Tao yang ada di dalam warisan. Sukiwe berkata, aku yakin ini pasti sesuatu yang sangat kuat, jadi wajar kalau bayarannya mahal. Tapi itu menyuruhku untuk menghapus Taoku. Jelas aku nggak mau lah, tunggu aja. Aku akan memperkuat Taoku terlebih dahulu dan akan mengambilmu nanti. Sistem mendeteksi lagi bahwa ada warisan hukum kedua. Hukum ini diturunkan tanpa efek samping. Karena tanpa efek samping, Sukiwe langsung menerimanya. Sistem menemukan bahwa Sukiwe sudah mempraktekkan bagian dari metode ini. Hukum asli milik Sukiwe, Great Ultimate Derivation Dragon dan Elephant Seal, sekarang itu ditingkatkan menjadi Seal of the Universe. Skill yang awalnya berada di level bintang rendah, sekarang naik menjadi level bulan gelap tingkat tinggi. Di dalam Seal of the Universe, ada banyak seal di dalamnya. Ada Illusion Seal, Heavenly Thunder Seal, Void Inhalation Seal, ada Immortal Seal, Buddha Seal, dan yang terakhir ada Punishment of Heavenly Immortal Buddha Seal. Tapi dari semua itu, dari 6 itu hanya 3 yang bisa digunakan. Ada Illusion Seal, Heavenly Thunder Seal, dan Void Inhalation Seal. Dan yang sudah mencapai 100% adalah Heavenly Thunder Seal. Sukiwe menanyakan bagaimana caranya agar dia bisa menggunakan Punishment of Heavenly Immortal Buddha Seal. Sistem memberitahukan bahwa setelah menguasai 3 segel pertama, 3 segel terakhir akan terbuka. Setelahnya Sukiwe pergi keluar dan bergerak menuju ke negara api. Aku sangat bahagia. Ancaman dari benua Swanchen bisa ditunda. Aku juga mendapat teknik tingkat bulan tinggi. Di depan sana adalah ibu kota negara api. Aku harus cepat dan menemui Nonaya. Ada pesan dari sistem. Selamat pada Sukiwe. Anda sudah memesan barang melalui jasa titip. Waktu kedatangan 3 hari lagi. Jasa titip? Jasa titip apa? Isinya adalah SIM card dan rokok. Oh iya, bener juga. Aku baru ingat. Aku memesannya saat berada di dunia ilusi. Sistem, kok bener-bener bajingan ya? Aku memesannya saat usia 18 tahun di dalam dunia ilusi. Dan sekarang aku hampir 100 tahun. Kau bilang itu akan sampai dalam 1 bulan sampai 10 tahun. Tapi ini udah berapa lama? Sistem menjawabnya dengan santai. Saat Sukiwe berada di dunia ilusi, terjadi error. Karena itu, perhitungan waktunya mendapatkan beberapa potongan di sana. Semua hak interpretasi adalah milik sistem. Jadi Sukiwe nggak bisa ganggu-gugat. Dasar sistem sialan. Kini Sukiwe telah sampai di ibu kota negara api. Dia tiba di depan sebuah restoran. Restoran ini bernama Restoran Fraksi Ledakan Surgawi. Tunggu. Apa-apaan ini? Siapa yang membukanya di sini? Pemilik restoran keluar. Pelanggan, saya adalah pemilik restoran ini. Apa Anda ingin memakan sesuatu? Kau pemiliknya? Siapa yang mengizinkan tokomu ini berdiri dengan nama Restoran Fraksi Ledakan Surgawi? Siapa yang mengizinkannya? Tuan, Anda pasti bukan orang sini. Saya adalah pengikut ortodoks Fraksi Ledakan Surgawi. Tentu saja restoran yang saya buka diberi nama Restoran Fraksi Ledakan Surgawi. Pengikut ortodoks? Berani-beraninya kau berkata seperti itu. Pelanggan, apa Anda nggak tahu kekuatan Fraksi Ledakan Surgawi adalah kekuatan terbesar di negara api? Lihatlah toko yang ada di jalan ini. Gak peduli itu toko obat, toko pakaian, restoran, atau toko buku, semuanya diatur oleh Fraksi Ledakan Surgawi. Hanya mereka yang menggunakan uangnya untuk belanja di toko Fraksi Ledakan Surgawi yang layak menjadi warga negara api. Tuan, ini pasti pertama kalinya bagi Anda untuk datang ke sini. Saya sarankan agar tidak berkata hal yang buruk tentang Fraksi Ledakan Surgawi. Oh, jadi begitu. Segera Sukiwe langsung menghancurkan restoran itu dalam sekejap. Tokoku hancur. Apa yang Anda lakukan? Sukiwe cuma berkata dengan santai. Pengikut ortodoks Fraksi Ledakan Surgawi? Aku akan mengampuni nyawamu. Sebarkan perintahku. Suruh tutup semua toko dengan nama Fraksi Ledakan Surgawi hari ini juga. Jika tidak, aku akan menghancurkannya satu persatu. Pemilik restoran ini tampak kaget. Apa? Mungkinkah dia? Sukiwe langsung menendang pemilik restoran itu agar dia cepat pergi. Di dalam restoran yang runtuh itu, ternyata ada Ergozi. Astaga, kenapa tokonya tiba-tiba runtuh? Itu hampir menghancurkanku. Bajingan mana yang berani melakukannya? Aku akan menangkap dan membunuhnya. Saat dia melihat ke depan, dia baru sadar bahwa itu adalah Sukiwe. Ergozi, kenapa kau ada di sini? Hehehe. Setelah bosan dengan sayap ayam panggang di negara air, aku datang ke sini karena mencium aroma yang enak. Sebelum aku makan, tokonya malah runtuh. Anjing sialan, toko ini jaraknya 18.000 mil dari negara air. Bagaimana kau bisa menciumnya? Orang-orang di sana yang melihat Sukiwe menghancurkan toko itu mulai mendekat. Tuan Kultivator, kau menghancurkan toko ini? Kau adalah seseorang yang paling berani karena berani melawan Fraksi Ledakan Surgawi. Itu luar biasa. Rantai toko Fraksi Ledakan Surgawi ada di mana-mana. Mereka memonopoli toko-toko besar dan harganya pun mencekik. Semuanya jadi sengsara karena mereka. Ergozi berkata, bocah, apa yang terjadi?
Tampaknya ada beberapa orang yang mencuri dan menipu atas nama fraksi ledakan surgawi. Sepertinya kita harus segera membersihkannya. Setelah 3 hari, semua toko fraksi ledakan surgawi di ibu kota ditutup. Para pemilik toko ditelanjangi dan digantung di dinding untuk dipertunjukkan kepada publik. Orang-orang mulai tahu bahwa toko-toko fraksi ledakan surgawi yang selalu menindas mereka itu palsu. Toko-toko palsu di kota-kota yang tersisa, mereka melarikan diri. Tetapi mereka ditangkap oleh orang-orang yang udah marah. Sukui kemudian mengetahui bahwa setelah dia membebaskan Huoyuan, itu membuat reputasi fraksi ledakan surgawi menyebar ke seluruh negeri. Tapi karena hanya dia seorang diri, setelah dia meninggalkan negara 5 elemen, banyak orang yang mulai mengaku-ngaku dan berbuat jahat menggunakan nama fraksi ledakan surgawi. Untuk mencegah orang-orang yang mengaku dari fraksi ledakan surgawi, Sukui membangun Wanda Plaza. Semua fasilitas tersedia di sana. Semua rantai produk terjamin dari 5 negara. Dan itu membuat tidak ada kesempatan bagi orang-orang untuk menipu. Malam harinya, akhirnya aku menyelesaikan masalah di sini. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Dan aku tidak pernah menemui Nonaya dan mereka. Mungkin sekarang adalah waktunya. Notifikasi sistem muncul. Kiriman paket sudah tiba. Segera Sukui langsung bergegas untuk membukanya. Isinya adalah SIM card dan rokok. Ini adalah varian rokok palsu. Rokok palsu dari bumi yang bermutasi karena polusi saat melintasi dunia. Merokok dengan rokok palsu saat berakting akan mendapatkan efek khusus, yaitu double point. Sukui tampak kesal. Sialan? Rokok palsu? Dasar bocah sialan. Tunggu aja, aku akan mengingatmu. Setelah itu, Sukui langsung bergegas memasang SIM card ke dalam ponselnya. Saat dia mencoba, HP-nya tidak menyala. HP ini kayaknya rusak deh. Nggak berfungsi sama sekali. Meskipun aku udah masukin SIM card, sistem tiba-tiba muncul lagi dan memberitahukan Sukui bisa membeli ponsel 5G model terakhir. Sistem sialan, kenapa kau nggak bilang kalau ada model terbaru? Kau pasti sengaja kan untuk menipuku agar menukar poin dengan yang ini? Udahlah, malas aku berdebat denganmu. Cepat keluarkan ponsel terbarunya. Dengan menggunakan 998 force point, Sukui mendapatkan Iphone 13 Pro Max. Setelahnya, Sukui mengeluarkan penguat sinyal yang telah dibeli sebelumnya. Tiba-tiba Ergozi muncul. Bocah, apa yang kau lakukan di atap? Hah? Apa ini? Ini disebut handphone. Ini adalah produk teknologi tingkat tinggi. Kau tidak akan mengerti benda dari bumi semacam ini. Sukui menatap layarnya. Kenapa nggak ada sinyal? Padahal penguat sinyalnya udah dinyalain. Sistem sialan, kau harus memberiku penjelasan ini. Ini sama sekali nggak guna. Sistem memberitahukan agar Sukui menyesuaikan posisi penguat sinyal dan mencoba memilih tempat yang terbuka. Omong kosong apa yang kau katakan? Bangunan ini adalah yang tertinggi di kota ini. Apa kau menyuruhku terbang ke langit? Ergozi bertanya. Bocah, kau udah gila ya? Kenapa kau bicara sendiri? Tanpa sengaja, si anjing menginjak penguat sinyal itu. Anjing sialan, jangan diinjak! Tapi saat kaki Ergozi menempel, sinyalnya naik sebanyak 2 bar. Dengan cepat, Sukui meminta Ergozi untuk tidak bergerak. Sekarang udah ada sinyal. Aku akan langsung menghubungi VV terlebih dahulu. Aku udah kangen sama dia. Ini buruk. Ini adalah ponsel baru. Jadi nggak ada kontak yang tersimpan. Aku nggak bisa mengingat kontak VV. Oh iya, bener juga. Aku bisa download WeChat dulu dan menghubungi dia. Ditambah lagi, aku bisa menambah koleksi haremku dengan mencari OpenBO di WeChat. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sukui tampak kesal dengan kecepatan downloadnya. Kecepatan macam apa ini? Ini mah dalam sehari aja gak bakal selesai. Kalian yang pernah download Windows tahun 2000-an pasti tahu rasanya. Butuh 1 hari untuk download Windows yang cuma berapa ratus MB. Kecuali kalian sultan yang masang tower di rumah. Dengan biaya langganan per bulan aja udah jutaan. Di sini, Sukui gak kehabisan akal. Dia membeli kaleng dari sistem dan mengubah kaleng itu menjadi penguat sinyal yang ditempelkan di atas kepala Ergozi. Ayo ngaku, siapa yang pakai cara kayak gini buat bikin modem USB-nya jadi kencang? Ergozi, kau jangan bergerak dari situ ya. Kalau kau bergerak, Sukui langsung baca mantra yang mencekik leher Ergozi. Sial, aku gak akan bergerak. Udah cepet berhenti baca mantranya. Sukui tampak senang karena downloadnya telah berhasil. Bergegas, Sukui langsung login ke dalam WeChat. Kok kosong ya? Gak ada pesan. Apa HP baru ini gak bisa mensinkronisasi riwayat pesan yang dulu? Baru tidak lama kemudian, mulai banyak chat yang muncul. Salah satu chatnya adalah, "Nak, semua orang di sini sangat merindukanmu. Kami akan selalu mengingatmu." Sukui berkata, "Ini semua pesan dari semua orang. Setelah kecelakaan itu, semua orang sangat mengkhawatirkanku. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa mendapatkan berita ini." Lalu Sukui membuka chat dari VV. "Maaf kakak, aku gagal dan salah menilai gadis itu. Tapi, aku tidak akan pernah menyerah. Aku pasti akan membalas mereka ratusan kali lipat. Aku harus pergi kakak. Saat aku kembali, itu adalah saat aku membalaskan dendam." Dalam hati Sukui, "VV, maaf karena kakakmu membuatmu kelelahan." Lalu dia mencoba mengecek chat dari mantannya. "Setelah kematianku, wanita ini tidak pernah mengirimiku pesan."
Tunggu aja sampai aku kembali. Tidak ada yang bisa lari dariku. Suke lalu mengirim pesan kepada Veve yang bertuliskan, "Jangan khawatir, kakakmu tidak mati. Aku akan kembali ke sana suatu hari nanti." Tapi saat dia mengirim pesannya tidak terkirim-kirim. Kenapa gagal terus ya? Yaudah, aku akan coba kirim ke teman-temanku. Dan aku akan menambahkan story untuk WeChat ini. Lalu Suke berfoto dengan Ergozi. Setelah itu Suke meninggalkan handphonenya dan membiarkan Ergozi tetap berdiri sebagai pemancar. Setelah menunggu semalaman, akhirnya postingannya terkirim. Sekarang tinggal menunggu responnya. Berpindah tempat ke bumi. Di sebuah TPU, 3 orang teman dari Sukue sedang berdiri di depan nisan dari Sukue. Ketua asrama Chengdangrong berkata, 6 tahun telah berlalu dalam sekejap. Kita udah lulus dari perguruan tinggi selama 3 tahun. Sudah 6 tahun kepergian dari saudara ketiga. Aku nggak menduga bahwa di hari kematiannya ini hanya kita bertiga yang hadir. Su Xiaoliang menjawab, "Ya mau bagaimana lagi? Sekarang semuanya punya pekerjaan dan wajar jika mereka nggak punya waktu." Wang Qi menambahkan, "Li Ruolian juga sangat kejam. Padahal dia memiliki hubungan dengan saudara ketiga. Tapi dia tidak pernah mengunjunginya sekalipun. Jika bukan karena dia memutuskan saudara ketiga pasti tidak akan mengalami kecelakaan. Tapi apa kalian pikir itu benar-benar kecelakaan?" Zhendarong berkata, "Aku sih nggak percaya, tapi kita nggak punya bukti. Sudah 6 tahun, kita juga nggak perlu lagi berusaha untuk mencari-carinya lagi." Lalu bagaimana dengan Veve? Demi membantu membalaskan dendam kakaknya, dia pergi ke luar negeri sebelum menyelesaikan kuliahnya. Sekarang tidak ada berita dari dia. Iya, aku juga udah mempercayakan orang untuk mencarinya beberapa tahun terakhir. Luar negeri itu sangat besar. Mencarinya itu ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Aku hanya berharap dia baik-baik aja. Jika tidak, bagaimana kita bisa menghadapi saudara ketiga? Wang Qi mencoba membuka WeChat. Saat dia melihat WeChat, dia melihat story atau circle di WeChat. Dia tampak kaget. "Apa ini?" Mereka berdua menanyakan. "Hei, kau kaget kenapa? Ada apa?" Lalu dia menunjukkan story dari Sukue. "Cepatlah kalian lihat ini. Dia mirip saudara ketiga, tapi dia menggunakan kostum. Apa dia sedang syuting?" "Hei, kalian jangan bodoh. Lihat baik-baik siapa yang mengirimnya ke dalam grup." "Oh, iya, itu saudara ketiga." Ya Tuhan, apakah hantu bisa mengirim chat? Berpindah lagi ke dunia Sukue. Sukue kini berada di kamar Nonaya. Sukue melepas rindu dengan Nonaya. Dan kalian tahulah apa yang akan dilakukan oleh Sukue. Sukue berkata, "Nyonya ya, bagaimana keadaan Ling Er dan Xiaoqi? Mereka sedang tidur. Aku mendengar berita kalau kau kembali. Jadi aku sudah menunggumu. Aku gak menduga kau benar-benar datang malam ini. Kau sebenarnya Sukue kan? Liba itu hanyalah nama samaranmu. Benar kan?" "Nyonya ya, kau tahu dari mana?" "Ling Er yang memberitahuku. Jangan khawatir, aku gak marah kok. By the way, Ketua Su juga datang ke ibu kota. Kami semua hidup sangat harmonis di sini." "Apa? Yunlan ke sini?" "Iya, benar. Ngomong-ngomong, kau kembali saat ini pasti ada sesuatu yang direncanakan kan?" "Benar. Aku sudah pergi keluar selama beberapa tahun. Sekarang, setelah krisis 4 benua sudah reda, aku ingin beristirahat. Udahlah, kita bicarakan lagi nanti. Aku akan menikmati dirimu dulu, Nyonya ya." "Sukue, apa kau masih kuat? Kita sudah melakukan 7 ronde malam ini." Malam hari itu dihabiskan Sukue bersama Nyonya ya. Esok harinya, Sukue berkumpul dengan wanita-wanitanya. Xiaoqi berkata, "Monyet bau, aku nggak menduganya. Kau ternyata bisa menyelamatkan 4 benua." Su Ling Er menambahkan, "Dibandingkan saat waktu kau pergi, kultivasimu sangat meningkat." Nonaya menambahkan, "Kau sudah berada di Void Ravening. Aku hanya mendengar tingkat kultivasi itu di dalam buku kuno aja. Aku nggak nyangka kau bisa mencapai tingkat kultivasi itu." Setelahnya, mereka membahas tentang toko yang bernama Fraksi Ledakan Surgawi. Dan akhirnya mereka semua sadar bahwa toko dari Fraksi Ledakan Surgawi itu adalah palsu. Mereka semua terlihat sangat bahagia. Tiba-tiba Sukue baru teringat, "Sial, aku terlalu banyak ngobrol. Jadi sampai lupa dengan ponselnya. Ini udah lama, seharusnya udah ada berita." Sukue lalu meminta izin kepada mereka untuk pergi. Sesampainya di atap bangunan, Sukue melihat Ergozi sedang tertidur. Lalu dia membuka ponselnya. Ternyata HP-nya lowbat. Lalu Sukue membeli charger melalui sistem. Lalu dia membuka chat dari temannya. "Astaga, Sukue, udah 8 tahun aku nggak melihatmu. Kau kemana aja? Ini aku Lau Chai. Kita dulu teman sekelas pas SMP. Aku Chai Tengchin. Kau inget nggak? Aku ngeliat storymu, tapi aku nggak bisa komentar. Mungkin itu karena kau lagi di gunung ya? Jadi begini, aku sekarang adalah seorang director. Di mana kau mengambil gambar storymu itu? Sepertinya itu adalah kota kuno yang besar. Beritahu aku udah lama mencari tempat yang kayak begitu untuk adegan di filmku. Ini nomorku, jadi tolong secepatnya hubungi aku ya." Sukue membalas, "Kebetulan sekali, aku juga sedang syuting ini. Adegan itu adalah efek yang aku buat sendiri. Keren kan?"
dan balasan chat itu langsung terkirim. Kok bisa langsung terkirim? Kalau gitu aku akan coba kirim ke Fei. Tapi pesan yang dikirim oleh Sukyue ke Fei tidak bisa terkirim. Lao Chai langsung membalas pesan Sukyue. Sukyue agak bingung, kenapa pesan darinya sangat cepat sekali diterima. Lao Chai berkata, astaga, semua itu special effect. Kau jangan bohong, special effectmu itu terlihat sangat asli. Aku yakin Hollywood pun tidak bisa membuat itu. Ayolah, beritahu aku di mana kau mengambil adegan itu. Sinyalku di sini sangat buruk, sampai-sampai aku menggunakan telepon satelit. Oh, pantas aja dia ternyata pakai telepon satelit, makanya dia bisa langsung cepat menerima pesanku. Sukyue langsung berinisiatif untuk menelpon Lao Chai, dan ternyata terhubung. Sukyue tampak kegirangan. Akhirnya aku bisa terhubung ke bumi. Aku bahagia banget sampai mau menangis ini. Lao Chai berkata, apa yang kau lakukan sekarang? Apa kau lagi membuat pertunjukan kostum? Cepat kirimkan alamatmu. Aku lagi membuat TV series ini. Dengan penampilanmu seperti itu, ini pasti akan ramai. Dalam hati Sukyue, setelah lulus SMP, aku putus kontak dengan Lao Chai. Dia pasti nggak tahu berita tentang kematianku di bumi. Gak heran, dia tidak merasa aneh melihat postinganku. Sukyue berkata, pertunjukan TV apa? Udah, nggak ada waktu untuk bahas ini. Lao Chai, apa kau ingat kalau aku punya adik bernama Su Fei? Iya, aku ingat. Kenapa memangnya? Aku terpisah darinya. Dia hilang. Aku ingin minta tolong kepadamu untuk membantu mencarinya. Hah? Hilang? Gak mungkin. Kapan kejadiannya? Sukyue bertanya. Ngomong-ngomong, di sana sekarang tahun berapa? Hei, kau jangan bercanda lah. Masa kau nggak tahu? Sekarang tahun 2023. Sukyue langsung menjawab. Su Fei sudah hilang sekitar 6 tahun. 6 tahun? Kau gila ya? Kau udah berpisah dengan dia selama 6 tahun dan kau baru mencarinya sekarang? Apa yang kau lakukan selama 6 tahun ini? Berkultivasi di gunung? Sukyue menjawab dengan santai. Iya, itu benar. Aku lagi berkultivasi di sini. Ya, apa katamu aja lah. Aku nggak mau ribet. Seluruh kruku di sini sedang membuat film di gunung. Tunggu sampai aku keluar. Aku akan langsung membantumu untuk mencarinya. Terima kasih Lao Chai. Masalah ini sangat penting bagiku. Aku pasti akan membalasmu saat aku kembali. Tumben kau bersikap sopan. By the way, kau lagi di mana? Tiba-tiba obrolan itu pun terputus. Lao Chai tampak bingung. Kok tiba-tiba terputus? Sukyue juga langsung mencoba untuk menelpon ulang dan tetap tidak bisa menghubunginya dikarenakan pulsanya habis. Gue gak ngerti lagi dah. Dia nelfon dari dunia lain tapi masih pakai pulsa buat nelfon. Sukyue tampak kesal dan ada notifikasi di handphonenya. Nomor ini sudah dihentikan. Tunggakannya 24.562 yuan. Harap Anda segera membayarnya. Sial, lebih dari 20.000. Aku punya ratusan ribu poin, tapi itu tidak bisa digunakan untuk membayar tagihan. Ini bukan lagi roaming jarak jauh, tapi antar bintang. Aduh, gimana cara aku membayarnya ini? Kembali lagi ke bumi, Director Chai, ponselnya bisa digunakan? Bisa sih, tapi cuma sebentar doang, abis itu terputus. Director Chai, apakah kau roaming antar bintang? Sampai-sampai menggunakan jaringan satelit aja terputus. Lao Chai menjawab, hah? Roaming antar bintang? Udah, kau itu kebanyakan baca komik. Lao Chai terus-menerus mencoba menghubungi Sukyue, tapi tetap nggak bisa. Lalu Lao Chai meminta temannya untuk mengisi 100 yuan ke dalam nomor Sukyue. Temannya ini bertanya, memang ini nomor siapa? Dia itu adalah bintang masa depan di filmku. Aku harus berusaha untuk menghubunginya. Meskipun udah diisi, masih tetap aja nggak bisa menelpon Sukyue. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Silakan coba lagi nanti. Berpindah lagi ke dunia Sukyue. Ergozi berkata, bocah, aku udah berdiri di sini siang dan malam. Kakiku sakit. Aku bisa istirahat kan? Sukyue menjawab, oh iya bener juga. Udah, kau bisa istirahat. Terima kasih ya atas kerja kerasmu. Dalam hati Sukyue, ada tunggakan telepon. Jadi sekarang aku nggak bisa mengakses internet sama sekali. Aku hanya bisa berdoa agar Lao Chai cukup pintar dan membayar semua tagihanku. Sekarang Lao Chai adalah seorang director. Kalau begitu, aku akan memberinya sebuah film. Di malam hari, Sukyue memanggil semua wanitanya. Su Yunlan bertanya kepada Xiaoqi, Xiaoqi, apa kau tahu apa yang dikatakan Sukyue tentang membuat film? Aku nggak tahu. Mungkin kita disuruh membaca kata-kata yang ada di dalam kertas ini. Tapi banyak banget kata-katanya. Aku nggak bisa nginget semuanya ini. Di sisi lain, Sukyue sedang mengatur kamera ponselnya untuk merekam adegan dari Ergozi. Setelah semuanya siap, adegan pertama pun dimulai. Ergozi membuka adegan ini. Hahaha. Dewa makanan ledakan surgawi. Tuan ini tidak pernah mendengar nama itu. Kau berani menantang kemampuan masak Tuan ini? Bocah, dalam hal memasak, Tuan ini jauh berada di atasmu. Sukyue yang berperan sebagai dewa makanan ledakan surgawi mulai berkata, aku adalah dewa makanan dari ledakan surgawi. Yang mulia, aku di sini untuk menantangmu. Nyonyanya dan Su Yunlan berperan sebagai penonton. Nyonyanya berkata, ke kompetisi masak, dewa makanan Mighty King adalah yang terbaik di negara api. Su Yunlan menambahkan, apa itu ledakan surgawi? Apa dia bisa menang? Mereka berdua tampak grogi memerankan peran sebagai penonton. Berbeda halnya dengan Ergozi, dia udah terlihat sangat fasih sekali.
Dasar bocah, kau nggak tahu seberapa tingginya langit. Hari ini akan kutunjukkan padamu kekuatan dari Mighty King. Selama kau bisa membuat hidangan yang lebih enak daripada tahu busukku, kuakui kau yang menang. Sukue menjawab, kau sendiri yang berkata seperti itu ya. Hari ini aku pasti akan mengalahkanmu. Bersiap-siaplah. Tungku Dewa Ledakan Surgawi, datanglah. Tungku itu pun tiba-tiba muncul, dan dari mulutnya Sukue mengeluarkan api. Nyonyaya berkomentar, api yang luar biasa. Hanya dengan meningkatkan temperatur pada kompor menjadi 1000 derajat, itu membuat masakan menjadi lezat. Di belakang Nyonyaya, Suling-er mencoba untuk menenangkan Sioki karena Sioki tiba-tiba nyeletuk. Apa-apaan 1000 derajat? Kalau begitu mah semua sayuran bakal terbakar menjadi debu. Scene berikutnya lagi berpindah kepada Ergozi. Haha, jangan pikir cuma kau yang bisa melakukannya. Lihatlah ini. Ergozi menggunakan jimat untuk mengeluarkan api. Sukue menjawab, kau ternyata belajar dengan cepat juga. Sekarang perhatikanlah teknik ini. Sukue memukul meja dan menerbangkan semua sayuran yang ada di meja. Su Yunlan berkata, hebat sekali. Dewa makanan ledakan surgawi menggunakan gelombang kejut dari telapak tangannya untuk menerbangkan bahan-bahan itu. Di belakang, Sioki tertawa terbahak-bahak dan Suling-er mencoba untuk menenangkannya. Sioki, jangan ketawa. Adegan pun terus berlanjut. Sayuran yang sudah diterbangkan itu lalu dipotong-potong oleh Sukue dengan rapi selama masih berada di udara. Sekarang masuk ke dalam scene yang diperankan oleh Sioki. Apa? Bahan-bahan diiris langsung di udara? Teknik memotong yang luar biasa. Tidak ada yang pernah melakukan itu sebelumnya. Sioki berbicara sambil mengintip contekan dari skrip. Di adegan selanjutnya, semua masakan yang telah dipotong oleh Sukue dimasukkan ke dalam tungku ledakan surgawi. Sukue memamerkan berbagai macam skill, di mana api-api itu mulai membakar tungku ledakan surgawi. Lalu terjadi ledakan. Ledakan ini menyilaukan semua orang yang berada di situ. Dan setelahnya, Sukue mengeluarkan makanan dari tungku ini. Hidangannya itu memancarkan cahaya keemasan. Adegan selanjutnya, Ergozi tampak menyerah di hadapan Sukue. Sukue berkata, ini adalah perasaan fraksi ledakan surgawi yang tidak memiliki lawan di dunia ini. Dan ini sudah diteliti sejak lama. Gimana menurut kalian? Film yang dibuat oleh Sukue, apakah film ini akan meledak di bioskop atau menjadi film tersampah di bioskop? Silahkan kalian komen di bawah. Demikian dulu video kali ini. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Jadi stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar channel ini banyak dikenal oleh orang lain, sehingga gue dan kru yang ada semakin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.